Kembali lagi dalam dialog khusus, masih bersama Bapak I. Ketut Heri. Nah, Bapak melanjutkan perbincangan kita. Kita tahu untuk Jawa Timur sendiri, pariwisata khususnya kan, begitu banyak. Apalagi wisata alam dan juga wisata budaya. Khususnya di Mojokerto sendiri, saya tahu banyak wisata-wisata budaya, khususnya wisata historis. Tapi kenapa masyarakat sendiri lebih kecenderungannya ketika libur Sabtu Minggu, mereka lebih memilih ke contohnya Kota Malang, betul, ke Batu. Sedangkan di Mojokerto sendiri itu ada tempat wisata dan itu juga merupakan pasar tersendiri bagi para pelaku hotel. Apakah ada perbedaan antara Mojokerto dan kota-kota lain yang mereka juga sama-sama memiliki potensi wisata? Yang pasti ada ya, adanya mungkin dari wisata itu sendiri ya. Dan kalau orang Mojokerto mungkin kalau ke tempatnya Mojokerto sendiri, kan mereka mungkin sudah tahu, ya, sudah tahu. Pasti dia ke tempat yang lain. Ya ini yang kita harapkan, mengeksplor tempat-tempat wisata yang ada di Mojokerto ini dengan harapan di mana orang di seluruh Indonesia tahu bahwa di Mojokerto ini ada ini loh. Ya. Contohnya Patung Buddha Tidur, ya kan, wisata ada cari tikus, ada sumber api Bekucuk dan lain-lain, ada museum peninggalan Majapahit. Itu yang kita akan coba eksplor keluar. Ya tentunya untuk mengeksplor tersebut kita juga saya di GMA kita nggak bisa, apalagi ya di sini sebagai GM Raden Wijaya Hotel and Convention, saya ingin menggandeng jadi dari pemerintahan paling tidak ada 2 di sana, ada di Sparta dan ada PRI setempat di Mojokerto. Ya dengan ini apalagi ada satu lagi, ada pelaku wisata namanya Bursa Wisata Jatim BWJ, di mana kita akan cobalah berkolaborasi. Kalau ini bisa dibicarakan, akan kita membuat sesuatu apa ya yang bisa untuk mengeksplor di luar. Kalau sudah ketemu pasti kita akan minta izin dulu dengan, kan di Mojokerto ada Pak Wali Kota, ada Bupati. Itu yang kita akan sampaikan ke beliau-beliau. Yang pasti tujuannya satu, gimana caranya Mojokerto ini bisa dikenal di seluruh Indonesia. Oh, jadi Mojokerto ada ini loh, ada Buddha Tidur, keren juga, ada wisata ini, ada lain-lain. Itu yang nanti ke depan. Nah, untuk Mojokerto sendiri kan bisa dikatakan spesial Pak ya, karena ada 2 pemangku jabatan, yakni Bupati dan juga Wali Kota. Betul. Nah, selama ini beliau-beliau, khususnya para stakeholder ini, apakah sudah pernah melakukan semacam komunikasi bersama begitu untuk membahas gimana caranya untuk meningkatkan potensi wisata dan juga potensi hunian hotel untuk di Mojokerto sendiri khususnya? Saya pikir pasti sudah ya. Cuman untuk kelanjutannya itu yang sampai sejauh mana? Ini yang kemarin saya sampaikan. Kalau kita memang mau melakukan sesuatu ini bisa lebih maksimal, ya harus diseriusin. Actionnya ada, jangan cuma dialog. Tapi istilahnya apa ya? Just thinking nothing to do gitu. Jadi ayo kita sama-sama. Ya contohnya saya bicarakan mengenai Batu itu, Pak. Tadi dulu siapa yang mau ke sana, Pak? Cuman paling karena hawanya dingin. Begitu ada satu titik-titik tempat wisata yang keren, mereka bisa mengeksplor kanan. Bahkan tingkat hunian hotel di sana, kalau apalagi kalau weekend ya, mereka nggak usah pakai harga, nggak usah pakai diskon. Mereka akan, karena demand terlalu banyak. Betul. Nggak usah mencari, mereka justru menolak. Itu yang istilahnya ingin saya terapkan di Mojokerto. Itu, Pak. Lalu setelah tadi ada komunikasi, apakah ada hambatan tersendiri, Pak? Ketika sudah dikomunikasikan, kenapa actionnya ini sampai sekarang belum dilakukan? Kalau hambatan sejauh ini saya belum bisa mengetahui secara detail ya. Jadi saya pasti itu cuma komunikasi, Pak. Mungkin cuma sebatas komunikasi aja, yang belum satu arah. Itu aja. Coba makanya saya dulu waktu jadi ketua DPJ, saya punya angan-angan. Jadi ingin menyampaikan hal seperti itu. Tapi memang kendalanya tetap kita di selaku pelaku wisata ini, BWJ itu Bursa Wisata Jatim, kita akan coba tinggalkan dengan GMA Jatim, dengan PRI khususnya, dengan di Sparta, kita akan buat suatu komitmen. Terbentuklah nanti kita bisa izin atau nyun sewu dulu ke Pak Wali dan Bupati.
berbicara mengenai Mojokerto sendiri. Untuk di Jawa Timur, kemarin barusan di Surabaya itu ada event namanya Mojopahit Travel Fair. Padahal kan Mojopahit sendiri identik dengan Mojokerto. Betul. Kenapa tidak dibikin event semacam itu di Mojokerto untuk meramaikan tingkat hunian dan pariwisata? Sudah. Sebetulnya saya sudah punya wacana. Ya. Karena Mojokerto itu kan terkenal dengan ada daerah Trowulan ya. Ya, Trowulan itu tempatnya banyak, tempat-tempat bersejarah. Ya. Khususnya peninggalan-peninggalan kerajaan dulu. Khususnya Majapahit. Ada museumnya juga. Majapahit ada museumnya juga. Nah ini pernah saya sampaikan waktu itu, ya sebelum dialog-dialog ringan lah. Kenapa kita tidak membuat suatu event yang setara nantinya dengan seperti Majapahit Travel Fair, ada Borobudur Travel Fair lah itu ya. Ya dengan nama Trowulan Travel Fair. Itu yang sudah sampaikan. Nah kelanjutannya ini yang masih perlu saya tanyakan juga. Jadi emang harus apa ya? Kita harus duduk bersama. Bersama, saling berdialog, berkomunikasi, gimana ini bisa mengerucut menjadi suatu agenda yang bisa dilakukan rutin. Betul, nah, pasti bisa. Betul. Tadi idenya sudah cukup menarik Pak ya, dan juga sudah dikomunikasikan, namun untuk actionnya belum ada. Mungkin bisa lebih dijelaskan, mumpung kita sekarang di Surabaya TV, mungkin bisa dijelaskan untuk tadi yang dibilang adalah Trowulan Travel Fair. Itu seperti apa sih gambaran umumnya? Jadi nanti mungkin dari Bupati dan juga Wali Kota Mojokerto menyaksikan, bisa mendengar, ini bisa segera direalisasikan gitu? Tujuannya cuma Trowulan Travel Fair ini kita cuma satu, gimana tempat wisata yang ada di Mojokerto itu bisa tereksplor. Itu aja betulnya. Kalau itu bisa tereksplor, orang di masyarakat Indonesia khususnya tahu, apalagi di mancanegara tahu, akan pasti imbasnya ke kota Mojokerto sendiri, ya kan? Pasti banyak lapangan kerja. Kalau udah banyak turis masuk, pasti hotel-hotel yang ada di Mojokerto ini lebih bisa semangat, tiket hunian meningkat, pasti lebih naik otomatis. Berarti untuk saat ini tinggal dari para pemangku jabatan di Mojokerto untuk segera bisa merealisasikan ini. Iya. Sejauh itu menurut saya seperti itu sih. Jadi kita harus punya apa ya, suatu niat gimana itu bisa terwujud. Itu. Saya yakin pemerintah Mojokerto pasti mendukung lah. Kalau itu hal yang positif dan lebih mengarah untuk peningkatan sumber daya atau buat pemasukan dari kota Mojokerto itu sendiri, pasti lah. Nggak ada namanya, pasti akan disupport. Dan tadi idenya sudah bagus, sudah positif, dan juga program kerja dari IHGMA begitu banyak. Lalu untuk sekarang kan sudah di penghujung 2017. Untuk nanti di 2018, action seperti apa yang akan dilakukan oleh IHGMA sendiri? Sebetulnya di closing tahun 2017 ya, kita ada SAF. Ke depan tahun 2018 kita punya banyak program tentunya. Salah satunya seperti kita membuat suatu seminar development. Development ini khususnya bukan cuma khususnya memang buat para pekerja hotel. Karena berkepentingan nanti gimana bisa meningkatkan sumber daya yang ada di hotel tersebut. Contohnya ini kita mau bikin semacam training mengenai finance, mengenai food and beverage, mengenai front office. Itu akan kita kemas nantinya. Ini lagi kita akan kita kita olah dulu, nanti sistem dan mekanismenya seperti apa. Yang pasti tujuannya ke sana. Pasti kita dari IHGMA itu sesuai dengan tujuan IHGMA sendiri, visi kita pengen para pelaku hotel ini khususnya dari mulai general manager sampai bawah benar-benar bekerja secara maksimal dan excellent. Kita lanjutkan perbincangannya. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangannya setelah pesan berikut.